Hari ini tanggal 20 Juni, Hari Pengungsi di Dunia, World Refugee Day. Kita sudah hampir 1 tahun lebih kita beraksi damai karena kita ada tuntutan kita sebagai manusia, kita punya hak dasar. Selama ini berapa tahun, 7 sampai 10 tahun kita berada di Indonesia, kita tidak dapat karena status kita pengungsi. Negara kita Afghanistan, teroris sudah kuasa, kita tidak bisa pulang lagi. Di sini juga kita tidak bisa dapat kita punya hak dasar. Hari ini kita sudah datang di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM supaya mereka anggap kita sebagai manusia, bantu kita negosiasi dengan pemerintah, negosiasi dengan negara-negara yang lain. Biasa mereka terima pengungsi supaya setelah 10 tahun kita bisa dapat kita punya hak dasar, kita bisa dapat kita punya hidup normal, dan kita bisa rasa memang kita juga manusia. Kalau pengungsi bukan saya tidak pilih saya mau pengungsi, itu kan nasib saya. Tapi ada yang organisasi seperti Kementerian Hukum dan HAM, mereka bisa bantu kita, bantu saya punya anak, bantu kita semua. Sudah 1 tahun lebih kita biasa setiap minggu ada demo karena memang kita lelah, kita capek dari status ini, dari kondisi ini. Biasa aturan di negara-negara seperti Indonesia tidak adil untuk pengungsi, tidak adil. Kalau kita punya anak-anak tidak bisa sekolah, kita tidak bisa kerja, kita tidak bebas untuk semuanya, itu kan bukan kita seperti manusia, seperti hewan. Taruh di tempat saja kita tidak bisa dapat suaka. Dan itu 7 sampai 10 tahun cukup lama. Tadi dari 7 tahun kakak mereka termasuk anak-anak ini tidak bersekolah? Tidak. Tidak bersekolah? Tidak. Kakak terkait dengan ada baru-baru ada aksi plester. Kakak bisa ceritakan yang plester mulut itu? Ya itu kan belum baru pernah. Itu kan bukan baru pernah. Sudah. Ya, bukan baru pertama kali, Bu, sudah ya, berulang kali. Bukan baru pertama kali, sudah berkali-kali tapi di kota lain. Di sini menurut saya belasan orang sudah coba bunuh diri. Tapi alhamdulillah mereka sudah sembuh, sudah sehat. Tapi kali ini juga ibu itu mungkin dia capek, dia kecewa. Karena setelah 8 tahun dia punya anak tidak bisa dapat dia punya hak dasar, dan kalau mama tidak bantu dia punya anak, dia mungkin setelah berapa tahun dia sudah stres, dia mau minta bantuan, orang tidak bantu, orang tidak peduli, acuh terus, orang acuh, iom acuh, tidak peduli, berarti dia mau tunjuk dia punya keluhan, dia mau tarik perhatian kepada dia punya keluarga, kepada semua pengungsi. Menurut saya dia tidak ada pilihan lagi, dan ada yang orang lain juga akan buat karena kondisi kita sama. Kita tidak berangkat dari sini ke negara ketiga, kita tidak akan dapat kita punya hak dasar. Berarti kita punya solusi hanya berangkat ke negara ketiga, masuk di dalam proses. Masuk dalam proses untuk diberangkatkan ke negara ketiga. Karena di sini kan hanya negara transit. Aturan tidak kasih izin kita dapat kita punya hak dasar. Berarti hanya solusi kita dapat kita punya hak dasar berangkat ke negara ketiga. Kota Tanwil sudah dengan Pak Wagub, sudah dengan yang wali kota. Tapi semuanya omong bukan mereka punya urusan, hanya mereka bisa negosiasi dengan ONHCR, minta tolong dari mereka, peduli kita. Setelah itu kita ketemu dengan ONHCR, tapi ONHCR setiap biasa mereka omong kalau negara yang lain tidak terima kalian, kita tidak bisa terpaksa negara-negara yang lain. Tapi kita memang omong begini, oke, kalau mereka tidak terima kita, kalian anggap organisasi untuk peduli dan perhati dan jaga pengungsi, apa kalian punya fungsi? Dan belum kita tahu kita punya penjara untuk berapa tahun. Saya tidak mau buka masalah keuangan, kita begini-begini, tidak ada fasilitas lengkap. Saya tidak mau, karena itu kan seperti saya mau lagi tawar. Bukan. Kita punya tuntutan hanya kita mau dapat kita punya hak dasar. Dan solusi itu apa? Berangkat negara ketiga. Itu hanya dia punya solusi.
Karena aturan di sini terbatas, ada banyak terbatas untuk kita punya hak-hak dasar. Sehingga tidak terpenuhi ya? Ya. Oke. Terima kasih. Mbak. Sama-sama. Terima kasih.